Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Hukum dengan saya Muhammad Mardansyah Siregar. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di era digital saat ini. Dengan tema batasan berpendapat, kapan berpendapat menjadi melanggar hukum. Bersama saya saat ini dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Ada Joya, boleh say hi kamera dulu. Halo, saya Joya Sibarani. Lalu ada Berli, boleh say hi kamera. Saya Berli Maria Sinaga. Dan Cisti. Halo, saya Cisti Sibuya. Oke, dan Ezra. Halo, saya Ezra Ompusunggu. Ya, para narasumber pada hari ini seluruhnya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oke, sekarang kita punya tim komplit nih. Langsung aja, karena topik hari ini bikin kita semua penasaran ya tentunya. Yang selalu diperbincangkan di dunia maya, tidak lain salah satunya itu mengenai kebebasan seseorang dalam memberikan pendapat. Joya, narasumber pertama nih ya, mungkin bisa nggak kita buka diskusi ini? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat itu sendiri menurut hukum di Indonesia ini? Ya baik, terima kasih Mardansyah. Jadi kebebasan berpendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, terkhususnya pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwasannya setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, hak ini adalah hak konstitusional yang fundamental. Namun, seorang ahli hukum HAM Indonesia yaitu Profesor Todung Mulya Lubis mengatakan bahwasannya kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada setiap ucapan kita, terutama jika berpotensi merugikan orang lain. Oke, berarti kata kunci itu dibuka tanpa batas itu sendiri ya. Oke, saya coba beralih kepada narasumber selanjutnya, Berli. Berli, di lapangan pasti sering terlihat kasus-kasus di mana orang berpendapat malah kena masalah hukum. Nah, kira-kira bisa nggak saudara beri contohnya? Tentu bisa ya. Sebenarnya begini, dari berita-berita dan kasus-kasus yang pernah saya baca, salah satunya kasus yang dimana seorang warganet ada berkomentar terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik kita. Nah, akan tetapi yang dikomentari dia di situ bukanlah kebijakan atau substansi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut, melainkan kepribadian dari si pejabat itu. Nah, di sini bisa dijatuhi si warganet ini bisa dijatuhi pasal 27 ayat berapa itu? Ayat 3 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu dia juga dilaporkan pada saat itu atas dugaan pencemaran dan penghinaan terhadap pejabat tersebut. Nah, akan tetapi warganet ini malah berdalih mengatakan bahwa dia itu tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik ataupun menghina dari pejabat tersebut, karena yang dia ucapkan itu ataupun yang dia kritisi itu murni hanya untuk mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Berarti kalau misalnya dari pendapat saudara ini berarti ada garis-garis tipis ya antara kritik sama pencemaran nama baik gitu ya? Sebenarnya bisa dibilang sangat tipis sih, karena terdapat salah satu kasus lagi yang pernah saya baca ya, di mana seseorang itu menyebarkan konten terkait satu peristiwa politik. Akan tetapi yang menjadi masalah di dalam penyebaran konten tersebut adalah konten tersebut itu belum diverifikasi terkait kebenaran ataupun fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan ya. Oleh karena itu, tindakan ini dapat menyebabkan keresahan dan kekhawatiran di tengah-tengah publik. Apakah konten ini akan memberikan dampak yang seperti apa bagi masyarakat ya? Nah, oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh warganet itu atau siapapun yang menjadi penyebar dari konten tersebut itu bisa dijatuhi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati untuk menyebarkan konten. Kita harus memverifikasi terlebih dahulu terkait kebenaran dan fakta-faktanya. Ya, kalau boleh saya tambahkan Mardansyah. Iya, boleh, silakan. Disinilah pentingnya memahami bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan prinsip-prinsip lain seperti kehormatan, nama baik, dan ketertiban umum. Karena hal ini juga selaras dengan hukum internasional yaitu ICCPR, tepatnya pasal 19, di mana Indonesia pun telah meratifikasi ICCPR ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Begitu. Berarti udah ada payung hukum internasional sebenarnya ya. Oke, Cisti ya. Menurut saudara, bagaimana seharusnya kita memahami batasan-batasan dari perspektif regulasi gitu?
Kalau dari segi hukum pidananya sendiri ya, kebebasan berpendapat itu sebetulnya diatur dalam KUHP sama undang-undang khusus lainnya yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Misalnya di KUHP itu ada pasal 310 mengatur tentang bagaimana pencemaran nama baik, 311 tentang fitnah, dan pasal 156 itu tentang penghinaan terhadap golongan. Selain itu juga ada Undang-Undang ITE dan KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026 di tanggal 2 Januari. Nah, betul sekali Kisti. Di sini saya juga ingin menambahkan dari perspektif teknologi informasi, yaitu Undang-Undang ITE, di mana khususnya telah direvisi tahun 2016, tepatnya pada pasal 45 ayat 3, misalnya pencemaran nama baik. Nah, di situ dikatakan bahwa pencemaran nama baik itu merupakan delik khusus, bukan delik umum. Artinya apa? Bahwasanya harus ada pihak yang mengadu dan harus ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti itu. Kalau boleh saya koreksi, berarti maksudnya delik aduan ya? Maksudnya Iya, delik benar. aduan ya? Oke. Ini info yang penting ya, sangat penting. Jadi nggak bisa asal lapor begitu ya? Jadi kalau misalnya bukan pihak yang dirugikan, tidak bisa melaporkan begitu ya? Iya, benar sekali. Nah, tujuan ini untuk apa? Untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap orang yang berpendapat. Nah, namun ada juga pengecualiannya untuk kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, seperti ujaran kebencian atau penyebaran hoax yang masif. Oke. Sekarang para narasumber, saya ingin mendengar ya perspektif yang mungkin agak berbeda dari sudut pandang Undang-Undang ITE. Menurut ilmu saudara yang saudara miliki ya, saudara Joya, bagaimana saudara melihat regulasi ini? Apakah sudah ideal gitu? Terus terang, saya melihat ada concern yang cukup serius. Meskipun secara normatif regulasi kita sudah mengakomodasi kebebasan berpendapat, tapi dalam praktiknya terdapat pasal-pasal ambigu dan multitafsir seperti Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3 yang mengatur pencemaran nama baik dan pasal 28 yang mengatur ujaran kebencian. Nah, kedua pasal ini tuh sering dikritik kurang jelas dan bisa menyebabkan over kriminalisasi. Selain itu juga sering digunakan untuk membungkam kritik. Nah, kita bisa lihat sendiri banyak aktivis, jurnalis, bahkan warga biasa yang diadukan hanya karena menyampaikan kritik terhadap penguasa. Jadi hal inilah yang saya maksud dengan chilling effect, yaitu jera yang diberikan terlalu kuat sehingga membuat orang takut untuk berpendapat. Nah, sebenarnya saya paham ya kekhawatiran dari saudara Jo ya. Akan tetapi di sini memang sangat diperlukan juga terkait regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat ini. Karena terdapat beberapa orang atau bisa kita bilang hampir banyak orang yang memberikan kritik itu tidak sesuai dengan adab ataupun sesuai dengan bagaimana tata cara berpendapat yang baik. Karena beberapa oknum misalnya kita katakan ya, itu dalam memberikan kritik itu mereka berlindung di balik kata kebebasan berpendapat. Di saat mereka mengatakan itu adalah kritik, namun di balik kritik yang mereka katakan sebagai kritik itu tersembunyi kata-kata menghina, memfitnah ataupun penyebaran berita-berita yang tidak tepat. Ya, saya setuju bahwasannya harus ada batasannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah batasan yang ada sekarang sudah proporsional? Menurut saya pasal-pasal yang ada terlalu luas dan multi-interpretasi. Misalnya, apa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa kebencian dalam Undang-Undang ITE? Standarnya apa? Siapa yang menilai? Ini yang saya kira membuat banyak orang menjadi korban akibat pasal yang terlalu luas. Nah, sebenarnya di sinilah peran hakim itu menjadi sangat krusial ya teman-teman. Karena apa? Memang benar pasal-pasalnya itu terlalu luas ya. Akan tetapi hakim memiliki hak untuk menafsirkan sesuai dengan konteks dan bukti-bukti yang ada. Jadi dari kasus-kasus yang pernah saya baca ya ini, para pihak atau orang-orang yang berpendapat yang misalnya diadukan, setiap kali apabila argumentasi yang mereka sampaikan itu sesuai dengan fakta dan berdasar hukum, maka hakim dalam menjatuhkan putusan itu akan memberikan kebijakan dan pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta yang kita berikan tersebut. Jadi seimbang apa yang diberikan oleh hakim tersebut. Ya, ini berarti sangat menarik ya diskusi pada hari ini. Jadi memang sebenarnya ada dua sisi, perlindungan kebebasan berpendapat di satu sisi dan perlindungan dari penyalahgunaan di sisi lain.
Betul, saya juga bukan menolak adanya regulasi, tapi saya cuma ingin regulasi yang lebih clear dan tidak mudah disalahgunakan. Karena kita itu butuh leg serta, yaitu kepastian hukum yang jelas, sehingga masyarakat tahu persis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Ya, saya juga setuju ya dengan itu. Mungkin kita ada berbeda di level kekhawatirannya saja, akan tetapi tujuan kita itu sama, yakni untuk mengadakan dan menciptakan suatu ruang berpendapat yang bebas dan bertanggung jawab serta aman. Dan di sini saya ingin menambahkan terkait edukasi di literasi digital yang penting agar masyarakat ini tahu bagaimana cara untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan tata cara yang baik dan benar. Ya, ini bagus sekali ya, rekan-rekan sekalian. Jadi memang diskusi hukum ini banyak perspektif, tapi tetap saling melengkapi untuk kepentingan bersama gitu. Sekarang saya mau dengar, ya kita mau dengar perspektif ya soal aspek regulasinya itu sendiri dari saudara Cisti dan saudara Ezra. Mungkin saudara Cisti terlebih dahulu bisa nggak dijelaskan lebih detail tentang yang tadi saudara sebutkan KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2026? KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu membawa perubahan yang signifikan, apalagi di kebebasan berpendapat itu sendiri. Terus hal yang menarik itu ada di pasal 433 dan 434, yaitu tentang penghinaan yang sekarang itu sudah diatur lebih ketat. Selain itu juga ada perlindungan apabila kita ingin mengkritik kebijakan umum ataupun kita ingin mengkritik pejabat, kita bisa berlindung di bawah hukum karena kita tidak bisa lagi dikategorikan sebagai penghinaan. Benar sekali, itu adalah poin yang sangat penting. Dan kalau bisa kita lihat dari sisi Undang-Undang ITE, ada harmonisasi yang perlu dilakukan dengan KUHP baru ini. Saat ini praktik penegakan hukum di dunia digital masih mengacu pada Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Nah, mengacu pada pasal 27 ayat 3 yang sering digunakan untuk pencemaran nama baik secara elektronik. Nah, sebenarnya kasus pencemaran nama baik secara elektronik ini ancaman pidananya ini sudah cukup berat, yaitu 4 tahun penjara dan denda hingga 750 juta rupiah. Dengan ini kita bisa di sini lihat bahwa hukum pidana seharusnya itu menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium, karena nggak semua kasus tentang pendapat, masalah tentang pendapat itu harus dibawa melalui jalur hukum. Bisa aja kita menggunakan jalur perdata seperti hak untuk menjawab atau enggak mediasi. Jadi yang saya lihat ya, mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih sering menggunakan jalur pidana karena dianggap jalur pidana itu lebih menakutkan dan memiliki efek jerahnya sendiri gitu. Nah, saya juga sangat setuju dengan konsep ultimum remedium itu. Nah, kenapa? Dalam konteks teknologi informasi ada juga nih mekanisme content moderation atau pelaporan konten ke platform. Nah, misalnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait platform digital. Nah, sebenarnya memberikan kewajiban kepada platform untuk memiliki mekanisme penanganan konten yang melanggar hukum. Nah, jadi sebelum ke jalur hukum ada proses internal dulu. Oke, berarti sebenarnya penyelesaiannya ini bisa dilakukan secara perdata melalui mediasi begitu ya? Tidak langsung ke pidana, karena pidana itu sebagai ultimum remedium, bukan begitu, saudara? Sebetulnya selain itu juga ada peraturan pemerintah dan aturan pelaksana lainnya yang sudah disusun secara rinci dan lebih teknis. Misalnya UU tentang penyelenggaraan sistem elektronik. Itu mengatur tentang tanggung jawab platform dalam kebijakan konten. Karena sekarang banyak platform itu menjadi tempat penyebaran informasi yang melenceng lah, seperti yang kita tahu. Dan saya juga ingin menekankan soal yurisdiksi, yaitu salah satu tangan terbesar dalam regulasi konten digital,
itu adalah masalah lintas batas, di mana contohnya seseorang bisa memposting nih sesuatu di luar negeri, namun berdampaknya di negara kita, negara Indonesia ini. Nah, Undang-Undang ITE kita ini sebenarnya mengadopsi prinsip yurisdiksi ekstrateritorial. Nah, di mana perbuatan yang dilakukan di luar negeri tapi menimbulkan akibat hukum di Indonesia itu dapat dijerat hukum di Indonesia loh. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita itu harus melakukan harmonisasi hukum internasional. Karena kan seperti yang kita tahu Indonesia itu termasuk dalam PBB kan. Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi-konvensi. Oleh karena itu seharusnya hukum di Indonesia itu harus sejalan dengan hukum internasional. Nah, benar sekali. Dan dalam Permen Kominfo terbaru tentang penyelenggaraan sistem elektronik ada nih kewajiban platform untuk menyediakan transparansi report, laporan tentang berapa konten yang di take down. Nah, atas dasar apa? Dan ada juga nih mekanisme banding. Jadi enggak yang langsung benar-benar ketika langsung direport itu langsung di take down, tapi ada bandingnya dulu. Alasannya mengapa seperti itu. Nah, ini sebenarnya langkah maju dalam menjamin akuntabilitas dan due process. Berarti regulasi sebenarnya berlapis-lapis begitu ya, saudara ya. Nah, kalau dari yang saya tanggapi, saudara berdua ini sepertinya sejalan ya dalam memandang perlunya framework regulasi yang komprehensif begitu ya. Ya, sebetulnya kami itu memandang regulasi yang baik untuk Indonesia itu harus menyeluruh, kompleks, tidak hanya menggunakan satu undang-undang saja. Ya, regulasi teknologi dan hukum pidana ini harus berjalan beriringan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan juga edukasi masyarakat. Tidak ada solusi yang bisa tidak ada satu solusi yang bisa mengatasi semua masalah. Yang penting adalah bagaimana kita membangun sistem yang balance antara melindungi kebebasan berpendapat dan juga melindungi hak-hak orang lain. Oke, baik. Nah, sebelum kita tutup diskusi yang sangat informatif dan bermanfaat kali ini, saya mau tanya juga ke semua para narasumber ya. Kalau misalnya pendengar ini kita mau berpendapat ya, terutama di dalam media sosial, apa sih tips-tips yang bisa para narasumber berikan kepada para pendengar? Mungkin dari Saudara Joya terlebih dahulu. Baik, Mbak Ransya. Buat teman-teman yang ingin berpendapat, dari saya itu ada 4 tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, pastikan pendapat kita itu bisa diverifikasi kebenarannya. Kemudian, kita harus fokus pada substansi isu dan bukannya menyerang pribadi. Yang ketiga itu, gunakan bahasa yang sopan setiap kali berpendapat. Dan yang terakhir, ketika kita berpendapat, kita harus memahami tanggung jawab dan risiko kita dalam setiap ucapan kita. Mungkin itu aja tips dari saya, Mas Ransya. Oke, mungkin Saudara Berli. Oke. Baik, kalau dari saya itu yang paling penting adalah selalu dokumentasikan. Apapun itu selalu dokumentasikan. Karena setiap kita memposting sesuatu misalnya ya, atau berpendapat di media sosial, saat kita menyimpan bukti-bukti bahwa pendapat yang kita berikan itu berdasar dan ada dasarnya dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, maka apabila terjadi misalnya di masa depan atau di masa mendatang terjadi masalah hukum, maka kita sudah memiliki dasar dan fakta yang ada. Dengan demikian kita dapat mempertahankan dan mempertanggungjawabkan bahwa pendapat yang kita berikan itu bukanlah fitnah ataupun hoax. Itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan juga kenali emosi dan kendalikan emosi teman-teman. Karena apa? Saat kita dalam kalut nih, pada saat kita sedang emosi dan kita ingin memposting sesuatu di media sosial, itu biasanya kita tidak akan menyaring apa yang akan kita ketikkan karena kita ibaratnya sudah gelap mata ya. Jadi apa yang akan kita ketikkan itu juga akan lebih bisa dibilang terlalu berbahaya atau bisa dibilang terlalu menyinggung orang lain, bisa menimbulkan seperti itu sih teman-teman. Itu yang paling penting kalau dari saya. Oke, kita lanjut ke Saudara Sisti. Kalau dari saya itu yang perlu kita pahami adalah regulasinya. Kita kenali dulu gimana hukumnya. Kita nggak harus hafal semua setiap pasal-pasal. Yang penting kita harus tahu gimana sih batasannya dalam pencemaran nama baik, hoax, fitnah, itu kita harus kenali dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa berpendapat lebih cerdas dan bisa mempertanggungjawabkan pendapat kita sendiri. Oke, mungkin Saudara Ezra. Kalau dari saya, pahami platform yang kamu gunakan. Nah, mungkin kadang-kadang kamu merasa bahwa
konten kamu itu belum melanggar hukum, namun sudah melanggar platform yang kamu gunakan. Kontenmu dapat bisa di take down dan akunmu dapat disuspend. Oke, sangat luar biasa ya tips-tips yang sangat aplikatif buat para pendengar untuk bisa berpendapat ya agar tidak terjerumus dalam situasi yang tidak diinginkan. Mungkin terakhir ada pesan-pesan untuk para pendengar kita mungkin dari saudara Joya. Kalau dari saya mau ingatkan ke teman-teman semua, jangan pernah takut berpendapat karena sejatinya berpendapat itu adalah hak kita. Tapi perlu dipahami bahwasannya kita harus bertanggung jawab terhadap pendapat kita, gitu. Oke, mungkin saudara Birli mau untuk pendengar. Mungkin ada satu hal penting yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman. Ingat bahwa hukum itu bukan untuk membungkam teman-teman, akan tetapi sebagai yang mengatur. Jadi, jadikanlah hukum itu sebagai panduan, bukan sebagai momok untuk membuat teman-teman menjadi takut untuk mengeluarkan pendapat teman-teman. Mungkin sekian sih dari saya. Oke, saudara Birli. Mungkin saudara Cisti bisa pesannya untuk para pendengar. Kalau dari saya itu simple, sederhana. Kita itu tahu bahwa hukum itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman ya kan. Jadi untuk teman-teman semua itu harus tetap update tentang hukum agar pendapat kita itu lebih berisi dan kita bisa berpendapat lebih cerdas. Oke, mungkin terakhir dari saudara Ezra. Kalau dari saya, ini nggak kalah penting juga. Jadi apapun yang kamu posting, berpikir dulu, berpikir secara jernih karena jejak digital itu pasti ada. Kapanpun jejak digital itu pasti ada. Jadi think before you click. Oke, terima kasih kepada para narasumber ya, saudara Joya, saudara Birli, saudara Cici dan saudara Ezra yang sudah berbagi insight yang sangat luar biasa ya buat para pendengar pada hari ini. Dan saya ingatkan juga buat para pendengar di rumah bahwasannya berpendapat itu hak kita, namun kita tetap harus paham regulasinya dan paham tentang batasan-batasannya ya. Jadi mari kita ciptakan ruang digital yang sehat, kritis, namun juga tetap santun. Sampai jumpa di episode berikutnya. This is Mardan saying, stay informed, stay critical, but always stay respectful.